Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ana Nur Salamah dengan NIM 222050147 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Vivi Hasmawati MSI, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya akan menjelaskan ulang materi dari mata kuliah Perencanaan Komunikasi. Perencanaan komunikasi adalah pernyataan tertulis mengenai serangkaian tindakan tentang bagaimana sesuatu kegiatan komunikasi harus dilakukan agar mencapai perubahan perilaku sesuai dengan yang kita inginkan. Perencanaan komunikasi ini timbul karena beberapa hal. Yang pertama, untuk menghindari yang namanya konflik. Yang kedua, masyarakat mempunyai bidang tertentu. Yang ketiga, karena perencanaan komunikasi membangun infrastruktur. Infrastruktur terbagi menjadi dua, human dan kapital. Perencanaan komunikasi penting untuk berkomunikasi karena agar tidak menimbulkan makna ganda. Jika perencanaan komunikasi tidak ada, maka akan menimbulkan kesalahpahaman dan konflik. Nah, dari hal tersebut, perencanaan komunikasi digunakan untuk mengurangi terjadinya kesalahpahaman tersebut. Selanjutnya, di dalam perencanaan komunikasi itu ada yang namanya informasi flow atau sering disebut dengan ketidakseimbangan informasi. Ketidakseimbangan informasi yaitu informasi yang diterima publik tidak diterima secara merata atau tidak mempunyai keadilan. Ketidakseimbangan tersebut timbul karena tiga hal, yakni birokrasi yang banyak, leadership yang ucapannya tidak bisa dipegang, dan publik yang tidak mempunyai informasi yang jelas. Apabila information flow-nya semakin banyak, maka perencanaan komunikasinya itu tidak jalan. Nah, bagaimana cara supaya perencanaan komunikasinya itu berjalan dengan baik, yaitu dengan mengurangi tiga permasalahan di atas. Menurut John Merrill, ahli komunikasi, ketidakseimbangan informasi semakin besar terjadi kalau kontroversi atau perdebatan negara semakin besar. Semakin besar kontroversi, semakin besar pula tiga hal yang tadi. Isu yang mendasar dari pertentangan menurut John Merrill yaitu yang pertama, negaranya sering mengeluh dan menentang kebebasan informasi yang masuk di negara masing-masing. Yang kedua, adanya stereotip berita media yang menampilkan hal-hal negatif. Selanjutnya, cara agar kita bisa menyuarakan hal-hal positif yaitu dengan cara menggunakan kebijakan komunikasi. Perencanaan komunikasi itu harus diawali dengan kebijakan komunikasi. Kebijakan komunikasi diperlukan karena aktivitas komunikasi yang banyak. Tujuan dari kebijakan komunikasi itu sendiri yaitu untuk membatasi informasi-informasi yang terjadi dan meregulasi informasi tersebut. Diperlukan kebijakan komunikasi karena satu, aktivitas komunikasi yang makin rumit. Dua, adanya kesenjangan informasi antara elit kaya maupun miskin, pintar maupun bodoh. Yang ketiga, sumber daya manusia yang tidak efisien. Yang keempat, adanya konvergensi teknologi. Yang kelima, karena banyak proyek-proyek komunikasi dibentuk untuk menjelaskan infrastruktur. Yang keenam, adanya tujuan komunikasi. Yang ketujuh, adanya teknologi dan informasi yang disalahgunakan sehingga menimbulkan hal-hal negatif. Kebijakan komunikasi dibangun dari filosofi, tradisi, hukum yang berlaku, agama, dan kepercayaan maupun nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat, baik secara implisit dan eksplisit. Secara implisit, kebijakan komunikasi dibuat setiap negara itu berbeda, karena secara implisit tatanan, budaya, nilai sosial, atau peranata sosial di dalam satu negara itu berbeda. Sedangkan eksplisit, kebijakan komunikasi yang dibangun diatur oleh hukum atau undang-undang di negara tersebut. Sektor yang terlibat dalam kebijakan komunikasi yaitu eksekutif, legislatif, badan bergerak dalam perencanaan sosial dan ekonomi. Selanjutnya, tipe perencanaan komunikasi itu ada dua. Yang pertama, perencanaan komunikasi strategi atau strategi planning. Planning adalah rencana jangka panjang yang dibuat oleh top manager yang mengacu pada kebijaksanaan komunikasi yang menetapkan alternatif dalam mencapai tujuan jangka panjang serta menjadi kerangka dasar untuk perencanaan operasional jangka pendek. Jadi, di sini top manager membuat visi dan misi perusahaan serta tujuan dari perusahaan tersebut. Lalu top manager membuat rencana intuitif dan antisipatif. Rencana intuitif dan antisipatif adalah bagaimana kita memikirkan pelatihan untuk intelektual yang memahami budaya menggunakan pemikiran secara mendalam dan ilmiah. Rencana intuitif dibuat menggunakan prosedur yang dilakukan oleh banyak orang menggunakan dasar pemikiran yang disepakati secara tertulis.
Rencana intuitif dan antisipatif ini dibuat untuk meminimalisir terjadinya kegagalan rencana. Lalu top manager menentukan rencana jangka panjang. Di dalam rencana jangka panjang itu meliputi keputusan yang terkait dengan forecast atau ramalan. Lalu forecast itu didapatkan dari sebuah pengalaman kita tentang masa lalu, bisa dari pengalaman sendiri, rencana yang lalu, atau pengalaman dari orang lain. Sehingga disatukan menjadi satu hingga muncullah inisiatif baru atau kreatif baru yang bisa menghasilkan adanya perencanaan komunikasi di dalamnya. Jangka formal ini dibuat untuk memforecast atau untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi ke depannya. Selanjutnya yaitu operational planning, yaitu rencana tahap jangka pendek yang melakukan rencana strategi jangka panjang. Tujuan operasional agar strategi perencanaan jangka panjang dapat dilakukan secara terukur dan sistematis. Operasional penting karena untuk melaksanakan jangka panjang. Jangka panjang penting karena ada tahap-tahap yang harus dilakukan oleh operasional. Operasional perencanaan terbagi menjadi dua, yaitu perencanaan infrastruktur komunikasi terkait dengan media apa yang harus digunakan untuk strategi planning. Yang kedua, perencanaan program komunikasi, suatu keterampilan pengetahuan dari struktur organisasi untuk menyusun setiap program dalam tahapan-tahapan komunikasi. Di dalam sebuah organisasi atau perusahaan itu harus dibuat kedua tipe perencanaan di atas. Karena strategi dan operasional itu bergantung satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Ada dua pendekatan untuk membuat strategi planning communication, yaitu satu, pendekatan perencanaan rasional menyeluruh, dilandasi suatu kebijakan umum yang merumuskan tujuan yang ingin dicapai sebagai satu kesatuan. Dua, pendekatan perencanaan terpilih, pendekatan perencanaan yang mempertimbangkan bagian kebijakan umum yang berkaitan langsung dengan unsur atau subsistem yang diprioritaskan. Selanjutnya, teori pendekatan perencanaan komunikasi. Satu, teori pembangunan digunakan untuk menentukan tujuan dan sistem komunikasi yang dikehendaki dalam pembangunan. Dua, teori sosiologi melihat struktur masyarakat secara luas, sosial, kultural, dan budaya. Tiga, teori komunikasi merencanakan memakai unsur 5W dan 1H. Empat, teori organisasi perencanaan harus dijelaskan terlebih dahulu. Perencanaan komunikasi berurgensi tinggi karena satu, perencanaan komunikasi sebagai proses yang melakukan dua pendekatan, yakni perencanaan sebagai penerapan teori dan perencanaan sebagai proses. Yang kedua, perencanaan komunikasi sebagai sistem. Komunikasi dilihat sebagai integral dari perencanaan nasional yang kedudukannya sama dengan perencanaan sektor lain. Maka perencanaan komunikasi komponen dari sistem yang harus sejalan dengan sektor lain. Yang ketiga, perencanaan komunikasi sebagai ahli teknologi. Perencanaan teknologi terkait dengan ICT untuk menunjang perencanaan jangka pendek dan panjang. Jangka pendek yaitu membuat proyeksi pertumbuhan dan perkembangan sistem komunikasi yang ada. Sedangkan jangka panjang adalah membuat proyeksi alternatif untuk masa depan dengan jangka waktu yang cukup lama. Yang keempat, perencanaan sebagai aktivitas ekonomi. Ada dua pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan ekonomi klasik dan pendekatan ekonomi markis. Kedua pendekatan ini digunakan di mana produk komunikasi dilihat sebagai barang komoditas, industri, dan instrumen nasional. Yang kelima, perencanaan komunikasi sebagai evaluasi untuk mendapatkan hasil yang efektif dan pelaksanaan program utamanya untuk melakukan revisi atau perubahan jika dalam proses tidak sesuai dengan garis kerja. Baiklah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.